Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya sampaikan bagan objek, bahasa Indonesia objek. Kemudian nasab, istilah dalam bahasa Arab karena tanda objek itu patah. Yang diingat, yang difokuskan sebagai objek saja, maf'ul bih. Kata benda itu kan ada yang jenis kelaminnya dianggap laki-laki atau tanpa memiliki tak marbutoh. Seperti al-mu'minu, artinya seorang mukmin laki-laki. Kebetulan ini mah memang laki-lakinya asli karena seorang mukmin laki-laki. Ada yang kata benda tanpa tak marbutoh, walaupun itu kata benda dianggap jenis laki-laki. Jadi kata benda yang tanpa tak marbutoh dianggap berjenis laki-laki. Jadi ada yang lakinya memang asli karena jenisnya laki-laki dari manusia. Ada yang dari benda. Kalau kedudukannya sebagai objek yang tunggal, al-mu'minu kan seorang. Artinya seorang atau sebuah. Kalau objeknya harus dipatahkan. Jadi yang tadinya al-mu'minu kalau jadi objek dalam sebuah kalimat jadi al-mu'mina. Kalau tanpa memakai alif lam ditambahkan alif dengan patah. Karena tanpa alif lam patahnya pakai tanwin. Jadi mu'minan. Baik al-mu'minu, al-mu'mina atau mu'minan semuanya itu seorang atau sebuah. Kalau objek jadi patah, kalau pakai alif lam. Kalau tanpa alif lam, patahnya pakai tanwin dengan pakai alif ujung. Artinya seorang mukmin di sini ya bukan sebuah karena laki-lakinya asli gitu. Kan dianggap laki-laki dari kata benda yang tanpa tamarbut. Al-mu'mina jadi objek. Contoh kalimatnya nanzuru, kami melihat. Al-mu'mina seorang mukmin laki-laki fil masjid di masjid. Setelah kata kerja langsung ke kata benda yang dilihat berarti ini sebagai objek. Kami melihat seorang mukmin laki-laki. Seorang mukmin laki-laki sebagai objek, maka di sini pakai patah karena objek tunggal. Kalau al-mu'minu dijadikan dua objek, objeknya jadi dua buah. Objek tunggal kan al-mu'mina. Kalau duanya tambah ya mati dani dari kata objek yang tunggal ini. Jadi al-mu'mina jadi al-mu'minaini. Yang tadinya seorang mukmin laki-laki sebagai objek, kalau sudah bentuknya seperti ini dirubah, ditambahkan oleh kita ujungnya menjadi dua orang mukmin, tapi ingat sebagai objek. Kita hari ini membahasnya objek saja. Kalau tanpa alif lam tetap al-mu'mina ini menjadi mu'mina ini. Kalau yang tunggal agak ribet, harus pakai alif dan tanwin. Kalau ini walaupun tanpa alif lam sama seperti yang ini yang ada alif lam. Kalau al-mu'mina itu tunggal, dua itu al-mu'mina ini tambah ya mati dani. Kalau banyaknya itu al-mu'minina. Kalau tanpa alif lam mu'minina artinya menjadi jamak atau banyak. Jadi banyak orang-orang beriman.
Tapi semua ini kalau sebagai objek. Contoh kalimat, kami melihat para mukmin atau orang-orang mukmin laki-laki di masjid. Jadi nanzuru, ingat objeknya banyak, para mukmin laki-laki berarti yang ini. Berarti nanzuru mu'minina, ini seharusnya mu'minina ya, salah. Jadi nanzuru mu'minina. Nanzuru al-mu'minina. Begitunya. Ini objek. Mukminnya banyak laki-laki. Nanzurul mu'minina fil masjidi. Kalau lagi saum teh ini jadi suara agak seraknya. Bulan Ramadan kebetulan ini. Jadi kalau al-mu'mina ini dua objek. Kalau mu'minina banyak tapi sebagai objek. Yang tanda-tanda ini hanya kalau masuk dalam kalimat tapi sebagai objeknya. Nah, kalau subjek beda lagi. Sekarang yang bukan objek atau subjek. Al-mu'minu laki-laki. Kalau perempuannya tinggal kan harus ada tamar butoh. Orang mukmin laki-laki berarti seorang mukmin perempuan. Dirubah saja, ini nun huruf akhirnya dipatahkan tambah tak marbutoh. Yang tadinya al mu'minu menjadi al mu'minatu. Kalau jadi objek patahkan sama al mu'minatu jadi al mu'minata. Nah kalau yang ada tak marbutoh atau perempuan mah yang tanpa alif lam gak usah pakai alif, cukup aja patah tanwin. Al-mu'minatu objeknya al-mu'minata yang tanpa alif lam mu'minatan. Seorang mukmin perempuan. Kalau dua orang sebagai objek tapi dua orangnya perempuan sama sebenarnya seperti ini. Dari sini mukmina jadi mu'minaini. Karena ujungnya ta jadi mu'minata mu'minataini al mu'minataini. Perhatikan ujungnya al mu'minata jadi al mu'minataini. Artinya menjadi dua orang mukmin perempuan tapi sebagai objek. Ingat ini sebagai objek. Kalau banyak sebagai objek perempuan yang dari tak marbutoh ini pakai alif, kemudian tambah tak maftuhah. Tak seperti ini dikasrohkan. Jadi yang tadinya al mu'minata menjadi al mu'minatin. Sebelum tak marbutahnya pakai alifnya. Yang tak marbutah dijadikan tak maftuhah jadi terbuka. Yang tadinya al mu'minata naknya sebelum tak marbutah dipanjangkan al mu'minat ya karena karena dengan alif lam berarti tanggungnya sebenarnya nggak usah ada ya, salah ini juga, mohon maaf saya koreksi. Nah begitu. Yang tadinya al mu'minata objek untuk banyak perempuan jadi al mu'minati. Ini tanpa tanwin karena ada alif lam. Kalau ada tanwin ini tidak usah pakai alif lam. Atau yang tidak pakai alif lam berarti mu'minatin. Diulang-ulang saja al-mu'minata, al-mu'minata ini al-mu'minati begitu. Jadi karena ini sebagai objek, contoh kalimat kami melihat seorang mukmin perempuan. Ini perempuan salah laginya. Perempuan. Semuanya perempuan ini. Perempuan. Ya sudah dirubah.
Sudah dirubah ini perempuan seharusnya ya. Jadi kami melihat seorang mukmin perempuan di masjid. Karena seorang mukmin perempuan jadi objek, maka kalimatnya pakai al-mu'minata. Jadi lengkapnya nanzuru, kami melihat al-mu'minata, seorang mukmin perempuan fil masjid, di masjid. Nah, sekarang objeknya yang dua orang mukmin perempuan. Kalimatnya kami melihat dua orang mukmin perempuan di masjid. Dua orang mukmin perempuannya berarti pakai yang ini. Yang tadinya al-mu'minata, kalau dua al-mu'minataini. Nanzuru al-mu'minataini fil masjid. Kami melihat dua orang mukmin perempuan di masjid. Dua orang mukmin perempuan ini menjadi objek. Jadi pakai al-mu'minataini, dirubah. Kalau banyak kan al-mu'minati, berarti kami melihat para mukmin perempuan di masjid, berarti para mukmin perempuan jadi objek, karena objek dan banyak mukmin perempuannya pakai ini. Nanzurul pakai ini ya, pakai alif lupa. Nah, nyimpannya. Nah, itu. Ini tidak usah pakai tanwin karena ada alif lam, kasroh saja. Jadi nanzuru al-mu'minati fil masjid. Kami melihat banyak mukmin perempuan di masjid. Simpulnya, kalau laki-laki jadi objek tunggal itu patah. Yang tadinya al-mu'minu jadi al-mu'minah. Kalau dua objeknya jadi dua, tapi laki-laki, yang tadinya al-mu'minah tambah aja ya dengan nun kasroh al-mu'minah ini. Kalau banyaknya berarti al-mu'minina, para muslimin, gini, wal muslimat, wal mu'minin, wal mu'minin objek. Kemudian kalau perempuannya yang tadinya al-mu'minu, kan ini orang yang beriman laki-laki, perempuannya rubah saja al-mu'minatu. Karena ada mu'min laki-laki pasti ada mu'min perempuan. Kalau kata benda tidak bisa dirubah seperti itu. Kalau dari sanahnya tanpa tak marbutoh atau jenis laki-laki, nggak bisa dirubah jadi jenis perempuan seperti buku, kan tanpa tak marbutoh. Itu dianggap aja jenisnya laki-laki karena tanpa tamar butoh. Nggak bisa dirubah jadi yang tadinya alkitabu, alkitabatu, jadi buku perempuan. Nggak bisa itu mah. Jadi sudah dari sananya. Kalau kata benda yang memiliki tamar butoh dan kata benda yang tidak memiliki tamar butoh, nggak bisa dirubah dibulak-balik. Kalau perempuan yang tadinya al-mu'minu dijadikan perempuan jadi al-mu'minatu, untuk objeknya al-mu'minata, dua objek al-mu'minatain, banyak objek tapi sebagai objek jadi al-mu'minati. Untuk memahamkan silahkan ini di screenshot, diisi kolomnya sebagai latihan ya, sebagai latihan. Perkecil biar jelas. Ini di screenshot. Alkitabu ini sebuah buku, tapi bukan objek. Nah, kalau objeknya seperti apa diisi di sini. Ini kebetulan Alkitab ini tanpa tamar butoh, anggap saja ini jenis kelaminnya, jenis kata benda itu dianggap saja mengikuti laki-laki, aturan laki-laki yang tadi di atas. Kalau al-mistorotu itu penggaris, karena dari sananya sudah ada tamar butoh. Berarti dianggap saja kata benda ini kata benda mu'anas atau perempuan. Silahkan kalau satu objek, dua objek, banyak objek, tinggal diisi di titik-titik ini. Siapa yang berlatih maka akan semakin paham. Mudah-mudahan paham. Terus diulang-ulang ya. Jadi materi ini tentang objek atau kalimat kedudukannya sebagai objek untuk satu, dua, dan banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.